وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babul wudu minal ina benih. Hah? Babul istijmar apa babul wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul wudu'i utawi ki kubab wudu minal ina'i saking wadah. Wudu mengambil air dari ina wadah. An Anasin saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku da'a mundut sapa Kanjeng Nabi bi inain kelawan wadah min ma'in saking banyu. Mundut bi inain ing wadah min ma'in saking banyu. Fa utiya mongko den tekani sapa Kanjeng Nabi. Fa utiya mongko den tekani sapa Kanjeng Nabi bi qadahin kelawan wadah rahrahin kang ombo cangkeme, yakni napa muttasi'ul fam, se raja konjon beda, se raja konjon, se raja colon, colon beda maksudnya. Wadai ina iku sing gede, napa cangkeme ina, cangkeme wadai sing gede diombo. Fihi ku tetep ing dalem qadah, qadahin rahrahin syai'un utawi suwiji-wiji mimmain saking banyu. Fa wada'a mongko nyeleh mongko nyalap sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing pira-pira drijine Kanjeng Nabi, nyeleh nyalap fihi ing dalem qadahin rahrahin. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, faja'altu mongko tumandang sapa ingsun, anzuru iku ningali sapa ingsun, ningali ilal ma'i maring banyu, yambu'u hale nyumber apa si ma, apa si alma, nyumber min baini asabi'i saking antarane pira-pira drijine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, fahazastu mongko ngira-ngiraaken sapa ingsun, ai qadartu. Fahazastu mongko ngira-ngiraaken sapa ingsun, ai qadartu tegese napa? Maknane hazaz niku qadar, qadartu mengira-ngira, mengukur dan mengira-ngira. Man ngira-ngira, ngira-ngiraaken man tawaddaa minhu ma baina 70 ila 80. Man utawi wong tawaddaa kang wudu sapa man minhu saking qadahin rahrahin iku ma itungan baina sab'ina ing dalem antarane wong 70 ila 80 tumeka maring 80. Man utawi wong tawaddaa kang wudu sapa man minhu saking qadahin rahrahin iku ma itungan
bainas sab'ina ing dalam antarane 70 ila 80 tumeka maring 80. Dalam riwayat lain sampai 100 orang yang berwudu. Menurut pendapat dalam sahabat, dalam hadis riwayat Imam Jabir, kunna khamsa asyrata mi'ah. Bahkan kata beliau, lebih dari nikah dari jumlah 80 atau sampai 70 sampai 80. Bahkan ratusan kata beliau dalam riwayat hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Masya Allah. Nah, nikah hadis menjelaskan tentang apa? Wudu dari wadah. Wudu dari wadah diperbolehkan karena Nabi dan para sahabat pernah melakukan. Cuma afdol wudu nikah mengambil air dari air mengalir, jadi bening ngala dari keran. Nikah lebih afdal dan dilakukan berwudu dengan cara duduk. Sementara terjadi kanton nikah wudu mancing. Ama Nabi ning masjid ning negara Arab ni beda tempat beda wudu, beda tempat duduk. Jadi lebih sempurna. Kaki-kaki bisa diangkat, kemudian dilihat dibasuh, terdapat kotoran dibersihkan ya. Jadi lebih fokus, lebih santai, lebih rileks melakukan wudu dengan cara duduk. Saya tak terjadi nih kesobungi kanton nih. Rata-rata mancing wudu. Meneng Makkah Madinah tempat wudu nih beda tempat duduk. Karena afdollah dilakukannya dengan cara duduk lebih sempurna. Taib. Kemudian mengambil air boleh. Dengan cara mengambil air dari wadah baik dengan cibuk, apa bahasa Indonesia ini cibuk je. Cibuk bereng cebok lah ya. Cebok agelah. Cibuk. Masya Allah. Ya biji lah pokon. Mon aing sekon nek ngalak bereng tanang. Air yang kurang dari 2 kula dibuat untuk wudu dan mengambilnya dengan tangan, maka mengambilnya harus diniatkan mengambil. Mon sampeyan tak niat mengambil aing sedangkan air sedikit, maka deki aing niki dadi mustakmal. Ya, dadi mon beda aing setembe yang kui wudu kemudian sampeyan nyau aing gele mengambil air gele niatin ngalaan gele niat ngalak aing. Mon sampeyan niat ngilangake hadat melebu tanah gele itu jadi mustakmal. Paham ya? Adapun mengambil wudu dari air, mengambil wudu dari air dari wadah, airnya ada di dalam wadah, maka ini pembahasannya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gayung bener gayung dah. Mengambil air dari wadah dengan gayung atau dengan cibuk. Sehingga kelirot pada tolone cibuk cebok persis. Cebok akelah. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat ada yang mengatakan perjalanan menuju Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Dari Madinah menuju tempat Sulhul Hudaybiyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dihalang-halangi oleh mereka. Orang-orang kafir. Terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Nah, ning Hudaybiyah bersyadebu, ketika Rasulullah SAW melakukan satu perjalanan, bukan di Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat mendapati krisis air krisis. Nah, krisis air hingga waktu sholat asar tiba mereka berikhtiar mencari daripada air. Rasulullah SAW dan para sahabat kekurangan air. Jumlah daripada mereka ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 80 orang, bahkan ratusan.
ratusan jumlah daripada para sahabat yang ikut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam situasi tersebut Nabi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Jadi Nabi tidak langsung mengeluarkan mukjizat beliau lah, berusaha kada. Berusaha menyuruh para sahabat untuk mencari air. Mencarilah air para sahabat. Tidak menemukan kecuali air yang sangat sedikit. Ada satu tempat wadah air, cara kanto mungkin belumbeng atau tempat penimbunan air, mendapati tempat air namun sangat minim, sangat sedikit dan tidak mungkin mencukupi 70 sampai 80 orang untuk wudhu dan untuk minum, tak mungkin. Akhir lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air dan dimasukkan ke dalam wadah. Fa'utiya biqadahin rahrahin. Maka Nabi didatangkan itu tempat atau wadah air yang besar mulutnya, raja koncon colon bedene nek raja. Fihi syai'un min ma, dan didapati di dalam wadah tersebut syai'un, sedikit sekali daripada air, tak mencukupi, jauh tak memadai dari jumlah para sahabat. Tetapi Nabi setelah memerintahkan sahabat selain untuk mencari dan berusaha mencari air, sedok borok ke borok, seke timur ke timur, seke lauk seke daja, ditugas untuk mencari air sehingga waktu asar mepet, hampir habis. Apa kata Sayyidina Malik? Faja'altu anzuru ilal ma'i yanbu'u min baini asabi'i alaihi salatu wassalam. Maka aku menyaksikan ada air yang keluar dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat nega fawadha'a asabi'ahu fihi, karena waktu hampir habis, waktu asar, kemudian berusaha mencari air pun tak berhasil. Fawadha'a asabi'ahu fihi, maka Nabi SAW memasukkan tangan beliau ke dalam wadah yang terdapat air yang sangat sedikit. Masuk tangan Kanjeng Nabi. Faja'altu anzuru ilal ma'i yanbu'u min baini asabi'in Nabi SAW. Maka aku menyaksikan secara langsung air keluar dengan derasnya, nyomber dari gerigi Kanjeng Nabi, bersumber dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik, fahazastu ay qadartu man tawadda'a minhu ma baina sab'in ila thamanin. Dan aku mengira, menghitung, memprediksi para sahabat saat itu kurang lebih 70 sampai 80 orang yang menggunakan air untuk berwudu, bahkan untuk minum, sampai mereka biar jengah hilang haus daripada para sahabat, wudu dan minum. Aing sesekone gila, air yang tinggal sedikit dan sisa daripada tempat seneng qadahin rahrahin, ternyata sampai para sahabat mereka lepas puas, ternyata aing ni kaki banyak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, maka mereka adalah apa? Menerangkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan dalam kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 37 dan Al-Imam As-Suyuti dalam syarah Az-Zarqani, beliau mengatakan wa afdhalul muyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba' yalihi ma'u zamzam fabil kautsari fanailu misra thumma baqil anha fayalihu ma'u zamzam fabil kautsaru falfayal kautsaru fabil kautsaru fanailu misra thumma baqil anharu.
Wa afdalul muyahi ma'un qad naba' min baina asabi'in nabil mutaba'. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih mulia daripada air Zam-Zam dan air Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yalihi ma'u Zam-Zam fabil kautsari fanailu misra thumma baqil anhari. Yalihi ma'u Zam-Zam fabil kautsari fanailu misra thumma baqil anhari. Kemudian yang ketiga, yang kedua setelah air yang keluar dari jari Nabi adalah air Zam-Zam. Fabil kautsari, kemudian air Kautsar, fanailu misra, kemudian air yang ada di sungai Nil yang ada di kota Mesir, thumma baqil anharu, kemudian air-air yang lainnya. Ini urutan daripada air. Fa afdalul muyahi ma'un qad naba min baina asabi'in nabil muttaba' yalihi ma'u Zamzama fabil kautsari fanailu misra thumma baqil anhari. Lero ibu. Baik, nikah dua bunak Imam As-Suyuti juga neterangake bereneng Hasyiah Al-Baijuri. Baik. Nikah ada termasuk mukjizat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi iki usaha nyoro nyari aing de para sahabat. Coba nyari aing kade ke boro, ke timur, ke laut, ke deje bareng letak mangki bakto mepet. Dadi dalam keadaan kepepet Kanjeng Nabi nikah melakukan hal semacam nikah. Bene untuk bangga-banggaan bene. Memang beri mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Nabi adalah Nabi Allah dan utusan Allah. Nyaman karena amun keluar aing, jual aing. Sakte dia. Nempo nari nemu beto di banyak tamu ya. Apa boleh krikin keluar aing. Nikah bene untuk Kanjeng Nabi nikah mari berusaha nyari aing. Ya mari keluar aing, kemudian tak nemu aing, mari usaha nyari aing, baru kemudian keluar mukjizat. Maka marina mukjizat nikah ibu benar pola irhasat nikah adalah bukti kuat bahwa akan menjadi seorang utusan atau seorang nabi. Nabi sebelum diangkat sebagai nabi kemudian mempunyai kelebihan bene mukjizatnya mana irhasat. Fahiya min akbaril alamat, yang paling terbesar tanda-tanda kenabian adalah irhasat. Adapun para ulama bene mukjizat, bene irhasat tapi ilhamat. Ilham. Jadi para nabi adalah mukjizat, sebelum diangkat nabi irhasat. Nah, para ulama adalah ilhamat. Ini kata beda tingkatan Nabi Tibi. Tapi cak gawok sampean, cak heran kalau menjumpai seorang ulama, ya seorang alim, seorang abid, an-nasik, mereka orang yang dekat kepada Allah, kok tahu satu keadaan, maka itu adalah ilhamat. Kadang-kadang mereka para ulama, orang-orang yang saleh masuk dalam satu daerah yang di daerah tersebut terdapat beberapa kemungkaran. Dia akan terasa dengan ilhamnya itu, dengan ilhamat yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada orang sembarangan kecuali orang-orang pilihan. Masuk situng daerah langsung ikresa, orang dinare mon mandia bengkang. Akhir terang akibat muka aurat kasful aurat. Orang dinare ahli mabuk kapi kebanyakan. Terang aki bahaya daripada syurbul khamar. Orang dinare orang cengkal masalah angas ini kayak geresah. Ada yang ngebela, ada orang yang memberikan informasi, Ustaz Kiai Habib daerah sini begini tak usah, karena kadang-kadang orang sabit informasi ro sakit ate osom ngeberdoro kan tuh Kiai abon terotan kalato ngeberdoro nyipolan kalah aja roh berantas ya keng menang tak kira suruh berantas ya. Jadi karena ilham nih kak moro-moro nampak, moro-moro muncul hal-hal aneh nggak nikah nyaman ilham.
cek gawo beda tamoy kruk mungkruk gresah oh cerai orang temu cerai orang mungkin kadang-kadang sini setasi datang kok tahu berapa banyak cek gawo ipolan sekonek dia gampang ya bitong tapi kadang-kadang ilhamat bisa makalah napanya mana diagnosa na dokter atau USG na dokter hamil oh laki-laki bayinya oh perempuan tahu sa USG karena ilhamat nih kah tahu duko na bayi be ngerti kok tak sini kata oh laki recong laki ongku nah mana ilhamat ini Mbak Putri Banyai Muzayyana nih kah benegula omong nonton orang ini kita tangga nih bilang ibu-ibu saya nazak saya parak saya itu nih mesti mulai parak saya itu manggil Banyai Muzayyana orang kona teku so kona teku oh celep re demak keluargana ayo cepatlah ada tak abid dia sekejap lagi ada dia tak abid sekejap lagi mati aku tahu dia ilmu apa aja teku betes setok kan sini kemun rengkona oh celep parah rela kemateriatan ayo papolong ayo telkenin ayo cek mandeman wasiat apa ring tuana banyak Muzayyana senika bamu nih teku tanang temu cek mati rela gresah are celep rela celep namun sampean celep so kau nang estetem ya takut tepan ke mekil ya tasa panas beben celep takut kalak di bebe bi malaikat wallahu alam nika ilhamat nika benar irhasat apa boleh mukjizat beri bahkan sebagian dari guru dan gaula karena beliau seorang alim seorang soleh dan kadang anak sehat nih ngetela orang oh Arya biasa orang ngeria berbuat ngaria lain pembahasnya dingin ngetela boleh seakan-akan berdelayar ilhamat nih kayaknya almarhum Mas Lutfi Mbak Sari nih luar biasa beliau nih muka madrasah ning Kalimantan muka pondok ning Kalimantan beliau beri kelebihan ning Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan tempat-tempat serawan sare siapa ketua adat sare tamu ya dengan akhlak yang baik ditemui dan dijumpai permisi kami akan membangun madrasah tempat ibadah di sini padahal tempat rawan bisa cep bisa nengeneng Mas Lut nih almarhum nih Mas Lut nih kula cerita bolan almarhum tada umur bona luar biasa beliau beri kelebihan tining Allah Subhanahu wa taala jadi orang konan nih kesenika mun Kanjeng Nabi mah keluar aing dari gerigiin banyak mukjizat tudhilluhul ghamama tuti'hu sahaib bisa mau ngomongan bidhab amana bihi dhabbu wa sallamat alaihi al-ashjaru wa khatabathul ahjar Kanjeng Nabi ini ka mukjizatah bisa mengomongan bareng adab apa biawak bisa omong ke Kanjeng Nabi bisa menyaksikan atas kenabian Nabi membenarkan atas kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam batu-batuan saya lebatin Kanjeng Nabi ini ka uluk salam kapi ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ka mukjizat bisa memanggil batu sebudening seberang sungai dan bisa mengembalikan buat batu ke tempat asal semula tak bergeser sesenti pun persis mukjizat Gusti Kanjeng Nabi tudhilluhul ghamama selalu diikuti dengan mendung awan tak pernah menyentuh panas tak pernah menyentuh daga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuti'hu sahaib ya mukjizat Kanjeng Nabi kula tak kepanasan dengan kaki apa ajungan bener mukjizat yang nyaman mukjizat taib nika termasuk mukjizat Kanjeng Nabi beda kajuan nangis merintih seperti halnya bayi yang sedang kehilangan seorang ibu wahana hanin bahkan sampai terdengar oleh para sahabat selain dari mana rintihan ini seperti bayi yang ditinggal ibu ternyata
di luar masjid ada satu pohon yang mana pohon ini biasa ditempati untuk Nabi naik ke pohon tersebut sebagai mihrab, mimbar untuk menyampaikan khutbah. Nah, saat itu oleh para sahabat diganti karena umat Islam semakin banyak, sedangkan mihrabnya atau mimbarnya kecil, yang bagian belakang tak bisa menyaksikan Nabi SAW. Akhirnya gente kajune kayak gente sampai luar, gente kaju si anyar, nangis Pak, agingging kajune saking cinta dari Gusti Kanjeng Nabi SAW. Akhir Kanjeng Nabi turun dari mihrab, menghampiri daripada kayu, kemudian ditenangkan itu kayu sebagaimana bayi petenang bereng ibun. Dabun Kanjeng Nabi, mun saumpamana teh petenang bi sengkok kajur ya, sampai kiamat tetap nangis. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nika adalah mukjizat Kanjeng Nabi, saking cintana kajuan nika deka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Maka kalau batu saja mengucapkan salam kepada Nabi, kayu saja menangisi dirinya karena berpisah dengan Nabi, bagaimana dengan umatnya yang tidak akan bersolawat dan bersalam kepada Nabi? Yang batu jika ketemu Nabi mengucapkan salam, kayu karena ditinggal oleh Nabi, berpisah dari Nabi, menangis, merintih karena cinta kepada Nabi. Lalu kemudian yang kita sebagai umatnya, manusia yang berakal, sabek di manusia akal manusia ya, letak kerong ke Kanjeng Nabi, tak terus apa angkia Gusti Kanjeng Nabi. Taib nika nerangaki, jadi oleh hukama awudu menggunakan napa gayung, mengambil daripada wadah. Namun aingnya sesekone nika maka harus berhati-hati. Taib. Napanya mana nika? Napa yang kedua menjelaskan tentang apa mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak langsung mengeluarkan mukjizat kecuali setelah berusaha kepada para sahabat untuk mencari air, baru kemudian karena pun kepepet. Mesti orang ini kesenikah sampai Nabi kelebihan apa bi Gusti Allah, cek langsung bak keluar. Cek langsung bak keluar. Bahkan sebagian para ulama mengeluar kesaktian ini termasuk aib. Tokol di jauh bingko aja, tokol di jauh. Termasuk aib. Nuduaki kelebihan nikah termasuk aib. Jadi ibarat orang bini head. Jadi mau keluar jurus, mau keluar kesaktian, mau tepan kepepet, mau tak kepepet, cek lah nyanyi mau keluar kosokos juga. Ngangling dharma ngokos. Yang kita apa bisa dipelajari, bisa sampean terserah untuk apa menjaga diri karena sampean odik ning situng daerah serawan, banyak seher masalan. Ya, banyak seher. Ya bejeng betepak. Awirit sopune tak bejeng. Hah? Engki sabek sekep lah bungkona. Sekepen bungkone ke bacaan Al-Qur'an. Bacaan zikir, ya bacaan sholawat. Maka setan bakal nyingke bacaan Al-Qur'an compo pasang sekep. Sekep melolok labung bodoh, cendelo bodoh, ruang tengah bodoh pokon apa malah tak obor tak kebakaran. Aduh ya mau bacaan kebakaran corengnya tak bejeng Pak. Baca wirid bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pagi sore 3 kali insyaallah aman dari kebakaran. Sokor oper. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 sore 3 kali di pagi hari dan di sore hari 3 kali malah bensin 5 liter ya gemet gerngongku. Ya. Jadi untuk kepepet bayi, jadi mau bi sampian neka baca wirid neka. Nah, dalam waktu keadaan saya genting, saya kepepet neka deki bakal keluar wiridnya sampian. Punyanya mau keluar mau nengenang. Ya, aib neka saungkun.
Dan kadang pacet Allah Subhanahu wa taala tak norotin dek permintaan orang ini karena Allah taala seneng dek permintaan. Namun cara neng Al-Hikam Imam Athaillah As-Sakandari, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah tidak menuruti kemauan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala senang mendengarkan kita merintih kepada Allah, memohon kepada Allah, nangis dek ke Gusti Allah. Are mau beri lupa, are mau beri tak jaga malam boleh. Hanya saja kita yang tidak bisa menanggapi kemauan Allah. Kita diberi ujian, diberikan musibah. Dengan cara ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahasanya Allah, Allah ingin kita merintih, munajat, memohon. Bahasa kita ujian, cobaan, musibah besar. Bahasanya Gusti Allah enggak, menegur kita. Are mun tak beri coba kadar ya tak jaga malam. Bukan berarti orang yang ngangkat tanang langsung ngetrema, enten. Atua lalollah, atua takdet mandot, manti, belum tentu. Bisa jadi istidraj, pengelulu dari Gusti Allah. Tak bojong, tak apa, saya tak jumatan, gue aja kayak ngoreng seminta syarat. Saya tak rontoron di langker, saya berjamaah, saya ahli baca Quran, tak lemanti. Kalau kalian minta syarat tak judu sekali, nyarang ojon terus, nambahin orang mati. Pokoknya tak ada anu sekali, moncan cara hikam Ibn Athaillah As-Sakandari enten. Benar berarti Allah Taala ini tak senang. Justru mon langsung beri, neke bisa jadi Allah Taala bosan. Nih contoh, beda orang pengemis minta WC, daripada kulit sambil ngemis ke Gusti Allah minta sesuatu. Beda orang ngemis, dia cara memohon, dia cara mengemis, dia pandai mendramatisasi. Drama na penter kelas 15 dia nyanyi ibu tiri hanya, oh berarti ada anak tiri ya cong nyanyi boleh nak, suaranya nyaman, tambah boleh selaguna. Penter menjiwai, mendramatisasi, penter. Maka orang yang saya meri tak langsung meri dan kadang anu boleh, lagu boleh, lagunya nyaman, ya melas, maksudnya suaranya nyaman, mengena ungku pokon. Maka orang yang singi ngaki kila tak geresah, moro-moro selagu, boleh. Pesele teku, mak bedoreng pengemis tak nyaman sekali lagu, tak tepak bitabun. Ada mau nyanyi tidak nyanyi, karo kecrek, ya, wis. Ria mau tak tule beri ria, awak wek bay, lah bisa jadi pak. Allah Taala busen, beri, tak malah tak tamin tetok, kan saya kembian ada anak, sambian ada anak ni kadang-kadang apa, saya nggak minta boleh lah, galak. Cik mintaan boleh. Benih karena apa? Bocik lu beri ruah. Minta tok. Kulaku minta. Siang minta. Malam minta. Nyok. Bina nak kena kuam puabusan ke kena. Kulaku minta. Dohor minta. Ya, biabi. Pegel lah. Petada. Carpet dan sebagainya. Renlah busen. Aru meri benih karena sayang. Karena tak kuat lah. Cek buru kita becah minta boleh, kita kering lo pikun nongku kakek gua orang pikun kan nyanyi kelopai bila le ki buru apa kelopai engkau le pikun tadi si pikun saya bebe kelenon kulen ngumpak maki sini kesampean malai paham sampean ada anak boy minta tok busennya lah tapi benian bi anak sesitu nih karang minta. Mon minta pun dia kadang kayak yuji, Pak nyono beng Pak, kada persen, roh sabek kelampin bapak, roh tampe sarong bapak, yuji, mon saya tambung ya tuh hari mon tak boleh beri bahaya, jadi tak merian, neke kocak hakikat al-i'ta,
Allah Ta'ala tidak menuruti, tidak memberi bukan karena tidak cinta. Justru ini adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek salah paham. Anak nyon permen, pagi permen, siang permen, sore permen, malam permen. Apakah seorang ayah tak mampu membelikan hanya permen yang harganya sangat murah? Bukan tidak sayang, tidak memberi, bukan tidak mampu, tidak memberi, tapi karena bentuk sayang. Al-man'u haqiqatal i'ta. Mencegah adalah hakikat pemberian. Mencegah hakikat pemberian. Mau bisa justru sampean mau memberi permen pagi, siang, sore, malam, tak sayang sampean ke anan berarti sampean rela anak nika batuk, pilek. Kenapa? Karena makan permen terus. Maka cegah bareng bapak. Seorang bapak tidak memberi, seorang ibu tidak menuruti bukan karena tidak sayang dan tidak cinta, tidak. Justru ini bentuk kasih sayang orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngisnika. Tak norotin permintaan sampeyan itu benih karena tak cinta. Haqiqatal i'ta. Aneka dawuh Imam Athaillah Sakandari. Nah, jadi sebagian orang yang soleh mengkadung minta ke Gusti Allah. Nah, aku sampean mau minta kan urusan dunia tok, minta aja minta semereme, minta akhirat, minta husnul khatimah, minta swarga. Ya, sepaling teki sinika. Taib nika tadi pondar nyeladar penjelasan nika. Jadi napa? Mekeluar kesaktian nika dalam keadaan saya kepepet. Mun tak kepepet siapa keluar? Ya. Barang mau sekut apa keluar neka, ya berarti napa gelangsaran jaring coba digelangsar BHS setahun dugale molot telasan wadimor gajah duduk bunuh hari pak keluar yang kuito orang baca lah gelangsaran lah orang mau istimewa aja deh ya pak rang-rangnya pak keluar ya tampedo malam mau pak keluar cium tuh mana kan tina lah sabar boleh cuma boleh sarung sabar boleh mon mendesak tempatnya kena perampok pak keluar kesaktian kakek lah tempatnya tempat seher ini kekula di pengajian kena seher sabar beragara masjid seher engkau ya keng singa abeli kakek satet engkau keng singa abeli kakek satet kula dapat kebun koker peker aja semua anga kan kula ada aja tak pate nyaman abe ngakan tak nyaman tedung ikir sapanas mari ngocak sini ke kula masjid Lombok beda perkara masjid nih kan orang pada tako adzan telu arek mate akhirnya ada yang si adzan tako mata imam di masjid tako ngangkat khotib ning masjid tako bismillah apa can kok arep dadi imam ngalaki bajaran dari pesan masjid kulis tanggung jawab kok nang akhirat si adzan si ngimamin robatib si ajaga masjid perlengkapan petokang bersih-bersih ngalaki dari masjid anu tako cak kok tako kebala ning ngemik kula nih Pak ning ngemik nih kita Pak pengajian rutinan kula senyat tete sengkok duli satet keng senga abeli satet ya senga budung tibi tabun kaki mau pede kula duhur depak ke compong mari duhur adah mak ngucak deh yang kok yang aduh tak abit kok kemarin yang alhamdulillah tak ada kalah gedakan menang gedakan kudu sama guna aja keres ngerenyeng panas kepi are bener mukjizat ya bener irhasot ya bener ilhamat isakeng bonek riwis bonek kula bon hari mun tak ada seta mun tak ada sebengal tolos masjid tak bisa tak berkembang takok kapi Masya Allah setelah kejadian nikah bodoh khotib bodoh imam ya bodoh muadzin apa wacan orang jadi alhamdulillah yai mangken neng tisa kula padong mangken pun nemu angin segar lambok takok masing kok takok ki keng tak ngocak jatuh nama hamba jang gula ngalma bengal gula ki badan almarhum abah dingin ki rutinan almarhum abah nih sombong nih mate kada saya mate ya sahabat bisa tak mati ya apa yang kena bolo dengkok paling orang ini jang gula wah
Arep masa gayang kok landi belet. Aduh, cek karo belet, masih koceng yang di belet. Ya buktinya orang nabrak koceng ngerim, nabrak kakek buru je. Nabrak koceng ambu, ducale kawas ah. Kalak kocengnya bendem. Nge nabrak kakek hutak buru. Dia yang candi belet, kayak cek bi koceng bi kalah apa-apa. Tandi belet sekali. Tak takut kena yang belet. Nyerempet buru sih nyerempet pak. Neng nabrak koceng, takut kena yang belet kan. Nabrak orang buru jadi kalah bereng koceng apa Masya Allah jadi pada napa mukjizat irhasat ilhamat neka cek gawok sampean mun beda ulama aru bener keluar kesaktian bener pacet ebri ilmu bi Gusti Allah da orang-orang sesoleh neka ikresa ikresa bentar mau ketemu ilmu si manfaat ya neka mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dadi mon sampean dadi orang sakte, cek nyanyi mau keluar kesantikna jan orang. Cek nyanyi mau keluar yoni. Mon papon nyanyi pa keluar jadi kita manti. Cek lha suku depa keluar gelengsar. Niki molo som ninja keluar kagela. Ocol kapi. Apa dia? Mon kula pacel tandi kesaktian sekali terang-terangan bae. Engki benian bi selain. Tandi kula. Apa? Nyarang ojen tato hasil keton gula mulai gulaku sinil pun gremes yai kok yo deki zuhur nil pun boleh terus yai kok insyaallah deki asar terang kan banyak tamu ya deki monasar engki asar insyaallah terang asar telepon boleh bingin angin yai aduh sampai malam tak ngedetedung bi orang sandi repot sandi parlo perkara nyarang tak judu tak kuat kula ngocak ya kalak pole ampul apa tak kuat jangan tibi nyare ceperan tak hasil tak judu benih tak judu keng bi pangeran tek tor te mergo benih berkara beci are mone toroter ya waduh ala kau nyarang melolor La ilaha sering tuh nyarang gula tak tahu Allahumma hawail aja tang gua tak tahu kalau orang je mantep tahu neng gula punten kemanjenengan tak tahu gula boleh tak tahu ki maksa boy injak bilap ke lapa bingin angin aja bi puting beliung ngedateng tina ya mon mantan seneng ngedok masih ojen sering lu gelu aja nya seneng mon mah bematuan nasi bingung nelpon kulaku siang jadi ada orang sekali tak luang nasen himon mbian tro ojen aga gula antara tuli ya judu artinya tak kek sakali ya tuli ke gula montek yu maki bi mak soleh masjid keke baik jadi sebagian pacet bodoh semanti ki bodoh se pacet bi Gusti Allah tak pemanti ruba ath aghbar law aqsama 'ala Allahi la abar berempat orang tertolak setiap pintu potonganna compang camping berbau tak sedap baunya ditolak setiap pintu mon matamu ada orang saya masuk law aqsama 'ala Allahi la abar tapi ketika dia berdoa kepada Allah setuju etorote sini adapun kisah-kisah dari orang-orang yang soleh seniane ini kebanyak syarat tapi dalam keadaan saya terjepit dalam keadaan kepepet baru dengan sendirinya keluar dari nikah Allah Subhanahu wa taala saya berkehendak ya banyak cerita-cerita napa di luar kemampuan manusia mon Kanjeng Nabi ini kandi mukjizat keluar dari kerikin jari jemarina air sehingga diminum dan dibuat untuk wudu dan dibuat untuk minum. Babana boleh irhasat, babana boleh ilhamat. Nah ini kayak kandi ban orang-orang sesoleh saya beri kelebihan tining Allah Subhanahu wa taala. Taib termuka sekone itu ilmu semanfaat ya. Ini kan narangaki mukjizat Kanjeng Nabi para sahabat pernah wudu dan minum dari aing sekeluar dari kerikin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Cek muljo nongku sahabat ni kan ki. Masya Allah ki ning dunya lah ketinggal Kanjeng Nabi ki ning dunya lebih sange nom aing sekeluar dari
tahanan Kanjeng Nabi si aing ni lebih muljid ni peng aing swarga. Allahu akbar. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Mereka para orang-orang yang soleh tidak tertarik dengan kenikmatan yang ada di dalam surga bukan karena bidadari yang cantik, pemandangan yang indah, makanan yang nikmat. Mereka ingin masuk ke dalam surga karena di dalam ada khaymah, ada kemana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda tempat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kok masuk surga percuma. Kalau saya masuk surga tapi tak mampu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka percuma. Kenikmatan surga tidak membuat aku ingin masuk ke dalam surga, bukan karena bidadarinya, bukan karena makanannya dan pemandangannya, karena di situ fihi hibbi fiha khayyama. Karena di dalam surga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang cintaku ya, ini ke para sahabat luar biasa. Mari nyium tanah Kanjeng Nabi, merepat ketengal Kanjeng Nabi, kopeng mereng suaran Kanjeng Nabi, salat bi Kanjeng Nabi, doa bi Kanjeng Nabi. Allahu akbar. Mantar muka kul mancenengan paki ning akhirat bisa apang kiban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Babul istijmar wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم لغاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.